Jumpa kembali dengan saya Ibu Evi. Kali ini kita akan berbicara tentang distribusi peluang binomial bagian yang kedua. Baik, kita akan melihat seterusnya. Yang pertama, kita lihat istilah variabel acak. Definisi dari variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Kita lihat. Kita lihat kasus atau contoh, sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 3 anak. Jadi mereka merencanakan anak pertama, kedua, ketiga. Nah, misalnya X variabel acaknya menyatakan banyaknya anak perempuan. Jadi X itu membicarakan banyaknya anak perempuan. Nah, kalau satu keluarga mempunyai 3 anak, kemungkinannya apa saja? Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Kemudian anak pertama perempuan, laki-laki, selanjutnya anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel ruang sampel dan nilai variabel acaknya. Kita lihat ruang sampel yang pertama, apabila laki-laki, tiga-tiganya laki-laki, perempuannya tidak ada, maka X-nya banyaknya anak perempuan adalah 0. Nah, kemungkinan ini yang mungkin adalah 1. Jadi NX sama dengan 0, 1. Kemudian ketika anak perempuannya 1, jadi mungkin dia anak pertama, mungkin anak kedua, mungkin anak ketiga. Ini ada 3 kemungkinan. Perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, di sini X-nya 1, banyaknya anak perempuan 1, maka kemungkinannya ada 3. Kemudian kalau PPL, LPP, PLP, berarti banyaknya anak perempuan ada 2. PP, PP ini. Nah, ini ada 3 kemungkinan banyaknya. Kemudian ketika semuanya perempuan, berarti X-nya 3, maka banyaknya adalah 1. Nah, ruang sampel ini anggotanya adalah banyaknya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berikutnya, kita akan menghitung peluang tidak mendapat anak perempuan. Jadi peluang untuk tidak mendapat anak perempuan yaitu peluangnya X sama dengan 0, NX sama dengan 0 per NS sama dengan 1/8. Karena tadi tidak ada anak perempuan, berarti kemungkinannya 1, yaitu laki-laki. Kemudian peluang mempunyai 1 anak perempuan, yaitu tadi kita lihat yang 1 anak perempuan tadi ini N-nya 3, S-nya 8, sehingga peluangnya adalah 3/8. Jadi kita namai PX sama dengan 1. Ini peluang mendapatkan 1 anak perempuan. Kemudian peluang mempunyai 2 anak perempuan, PX sama dengan 2. Nah, banyaknya kemungkinannya ada 3. Tadi lihat ada 3. Selanjutnya, maka peluangnya adalah 3/8. Peluang mempunyai 3 anak perempuan. Pada saat perempuan semua 3-tiganya perempuan, kita lihat NX sama dengan 3-nya hanya 1 kemungkinan,
yaitu kalau semuanya perempuan, sehingga N-nya sama dengan 1. Dengan demikian peluangnya adalah 1/8. Berikutnya, bagaimana cara menyajikan distribusi peluang variabel acak? Yang pertama, kita lihat tabel distribusi peluang variabel acak. Fx itu menyatakan peluang terjadinya X sama dengan X. Nah, sehingga X-nya 0, maka peluangnya 1/8. X-nya sama dengan 1, maka peluangnya 3/8. 2, X-nya 2, maka 3/8. X-nya 3, maka peluangnya 1/8. Nah, kemudian dapat juga dinyatakan dalam bentuk fungsi. Fungsi Fx sama dengan, nah kita lihat ada 3 kemungkinan. 0 berarti tidak punya anak, itu berarti untuk X yang lain, artinya untuk kejadian lain. Yang kita bicarakan adalah mendapatkan anak perempuan. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3, hasilnya adalah 1/8. Jadi fungsi peluang didapat 1/8 ketika X sama dengan 0 atau ketika X sama dengan 3. Kemudian ketika peluangnya 3/8 itu didapat ketika X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, itulah cara menyajikan distribusi peluang variabel acak. Nah, kemudian kita akan melihat lagi. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa suatu fungsi Fx dikatakan fungsi distribusi probabilitas atau distribusi peluang, probabilitas peluang jika memenuhi syarat sebagai berikut. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan N secara umum adalah kejadian yang saling lepas. Lalu, secara umum peluang, jumlah peluangnya semua dalam suatu kejadian adalah 1. Oke, kita lihat yang tadi. Apakah hasilnya 1? Jumlahnya kita lihat totalnya 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 yaitu 8, sehingga 8/8, maka hasilnya 1. Ya, kita sudah benar bahwa semua peluang hasilnya adalah 1, tidak boleh lebih dari 1. Baik, itulah penjelasan Ibu mengenai fungsi distribusi peluang atau distribusi peluang acak. Terima kasih dan selamat belajar.